I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hendra SEIMA dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Investasi Syariah. Saya Natasha Safitri sebagai moderator dan pemateri pertama dan di sebelah saya ada Siti Ajija sebagai pemateri kedua. Tanpa berlama-lama saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu A. Konsep manajemen dan manajemen Islami. Kata manajemen berasal dari manajemen Prancis kuno dan itu menyiratkan keahlian melaksanakan dan membuat hak. Ini menyiratkan lebih dekat dengan kerajinan menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini menyiratkan bahwa supervisor menyimpan dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan hierarkis. Manajemen al-idara atau manajemen Islami sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan Islam adalah administrasi yang adil. Hambatan yang adil adalah bahwa perintis tidak menindas bawahannya dan bawahannya tidak merugikan organisasi. Jenis penyalahgunaan yang diharapkan adalah mengurangi atau tidak memberikan hak istimewa kepada bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melewati pengaturan. Dan yang B yaitu ada fungsi dan tujuan manajemen. Fungsi manajemen merupakan mesin penggerak utama dalam setiap organisasi yang menentukan arah dan efisiensi pencapaian hasil. Secara teoretis, fungsi ini sering dirangkum dalam siklus yang saling berkaitan, dimulai dari perencanaan yang merupakan proses penentuan visi serta strategi pencapaian tujuan secara terukur. Dan yang C itu ada hubungan manajemen dengan investasi syariah. Hubungan antara manajemen dan investasi syariah merupakan hubungan yang bersifat fundamental dan struktural, di mana manajemen berperan sebagai sistem navigasi atau kendaraan dan investasi syariah sebagai objek atau misi yang dijalankan. Secara teknis, investasi tanpa manajemen syariah sebuah tindakan spekulatif yang beresiko tinggi kehilangan arah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Ajijah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep investasi. Investasi didefinisikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Konsep ini melibatkan penundaan konsumsi saat ini demi meningkatkan daya beli atau nilai aset di masa yang akan datang. Dalam dunia keuangan, investasi bukan sekedar menyimpan uang, melainkan upaya aktif untuk melawan depresiasi nilai mata uang akibat inflasi. Selanjutnya yang E, prinsip syariah dalam investasi. Prinsip syariah dalam investasi merupakan sepakat aturan dan batasan moral yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi. Berbeda dengan investasi konvensional yang seringkali hanya menitik beratkan pada perolehan keuntungan maksimal. Investasi syariah menuntut adanya keselarasan antara cara perolehan hasil dengan nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya yang F, manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah secara terminologis merujuk pada sebuah proses profesional dalam mengelola dana atau aset melalui penempatan pada instrumen-instrumen keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Aktivitas ini bukan sekadar upaya teknis untuk mendapatkan imbal hasil,
melainkan sebuah tanggung jawab manajerial untuk memastikan bahwa setiap aliran modal bekerja dalam koridor yang halal dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Selanjutnya, yang terakhir ada proses manajemen investasi syariah. Proses manajemen investasi syariah adalah rangkaian langkah sistematis yang memadukan analisis finansial dengan penyaringan etika agama. Proses ini mencakup 4 tahapan. Yang pertama itu penentuan tujuan dan kebijakan. Yang kedua, penyaringan syariah. Yang ketiga, pembentukan portofolio, dan yang keempat itu monitoring, rebalancing, dan cleansing. Yang pertama itu penentuan tujuan dan kebijakan. Manajer investasi menetapkan batasan awal berdasarkan profil risiko investasi. Perbedaan utamanya adalah penetapan sementara investasi yang wajib terbatas pada instrumen halal. Di sini kebijakan zero tolerance terhadap sektor non halal seperti alkohol, perjudian, dan lain-lain. Yang kedua itu penyaringan syariah. Ada dua. Yang pertama itu tahapan ini melibatkan 2 filter ketat bisnis. Yang pertama itu filter bisnis, memastikan kegiatan usaha emiten tidak melanggar syariat. Yang kedua, penyaringan syariah. Tahapan ini melibatkan 2 filter ketat. Yang pertama itu filter bisnis, memastikan kegiatan usaha emiten tidak melanggar syariat. Dan yang kedua itu filter finansial, mengukur risiko keuangan, yakni total utang berbasis bunga tidak boleh melebihi 45% dari total aset. Dan pendapatan non halal tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan. Nah, yang ketiga itu pembentukan portofolio. Setelah lolos penyaringan, manajer investasi memilih kombinasi aset, yaitu saham, sukuk, reksadana untuk mengoptimalkan keuntungan. Prinsip yang dipegang adalah risk sharing, di mana keuntungan dan resiko dibagi secara adil berdasarkan akad seperti akad mudharabah dan musyarakah, bukan berdasarkan bunga tetap. Nah, yang terakhir yang keempat itu monitoring, rebalancing, dan cleansing. Manajer secara rutin memantau aset. Jika suatu saat emiten tidak lagi memenuhi kriteria syariah, aset tersebut harus segera dijual. Tahap aktif yang unik adalah cleansing, yaitu proses pembersihan pendapatan dari unsur riba seperti bunga bank teknis dengan menyalurkannya untuk dana sosial atau amal agar sisa harta yang diterima investor benar-benar suci. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windia Yusma Jayati Nasution ingin bertanya, apakah investasi syariah hanya diperuntuk bagi umat Islam? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indi. Apakah investasi syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam? Nah, di sini menurut pengetahuan saya, investasi syariah tidak hanya diperuntukkan bagi agama Islam saja.
Investasi syariah dapat diikuti oleh siapa saja, baik umat muslim maupun non-muslim yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah tadi. Prinsip syariah ini juga kan dalam investasi menentukan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, serta menghindari kegiatan yang dianggap haram seperti perjudian, minuman keras, atau industri yang merusak lingkungan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're